Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Mari sebelum ibadah, persiapkan hati kita. Kita akan siap-siap untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa di surga. Semuanya ikut memuji Tuhan, tidak ada yang diam. Kita di rumah kita masing-masing, kita bebas untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pujikan pujian ini lebih bersungguh-sungguh lagi. Katakan Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam. Biarlah dalam mulut kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Angkat tanganmu, siang bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kehidupan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan tak hentinya mengucap syukur. Mengucap syukur ada. Sekali lagi tak hentinya mengucap syukur. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Mari anak-anak, adik-adik, kita akan tutup mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bisa kembali berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat setiap berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih walaupun ibadah kami lewat ibadah live streaming Tuhan, tapi kami bersyukur
kami bisa berjumpa dengan Tuhan, kami bisa menikmati berkat Tuhan, kami bisa memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah sekolah minggu kami pagi hari Tuhan. Biarlah kami semua diberkati dan diberkati dengan firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo siap memuji Tuhan? Kita Siap. akan pujikan happy ya ya ya, happy ye ye. Ayo semuanya pakai gerakan ya, nggak boleh ada yang diam. Semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, yes, mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat melihat mata Tuhan. Ayo Tuhan melihat apa yang kita perbuat pada saat ini. Mana yang baik, yes, mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat apa? Ingat melihat. Iya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat hari ini. Adik-adik, siapa di sini yang di rumah punya burung? Kalian lihat, burung itu siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Ya, kita akan pujikan burung pipit yang kecil Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga-bunga bakung di padang dengan keindahan, terlebih diriku dikasihi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Haleluya. Burung pipit dikasihi Tuhan, terlebih diri kita. Tuhan mengasihi kita. Mari anak-anak, kita siapkan
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo ya, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, kita akan persiapkan hati kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Katakan sampai akhir. Pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Yesus. Kita akan tetap setia apapun keadaan kita. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk bersukacita senantiasa melayanimu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini Engkau memberi kesempatan untuk kami menghampiri Engkau, untuk kami Tuhan menjamah Tuhan akan apa yang menjadi Tuhan kerinduan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu, dan Engkau menolong anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini mereka yang memiliki begitu besar kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong Engkau memberikan pengertian. Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara, Engkau memberikan pertolongan buat anak-anak kami, sehingga mereka benar-benar mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini, dan Engkau memampukan mereka untuk dapat menjalankan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau memberkati orang tua mereka Tuhan, supaya di dalam mendampingi anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau memberikan hikmat akal budi kepada orang tua mereka. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan Bapa waktu ini sepenuhnya, supaya kami benar-benar mendapatkan firman-Mu. Firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, di tanah hati kami yang baik Tuhan.
boleh bertumbuh, berakar dengan kuat Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang boleh dinikmati oleh sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sahabat kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana? Sudah siap dengan firman Tuhan ya? Sebelumnya kita akan berdoa dulu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan saat pagi hari ini ya. Tirukan KNI berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Tuhan, kami percaya menjadi berkat bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi guru yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom. Wah, duduk yang tenang, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Kak Eni mau tanya dulu ya, siapa yang dulu atau baru-baru ini pernah lampu rumahnya mati? Siapa? Kak Eni juga pernah lampu rumahnya tiba-tiba mati. Ada pemadaman dari PLN ya, listriknya mati ya. Wah, saat itu apa yang terjadi kalau lampunya mati? Apa? Iya, pinter, gelap gulita. Apalagi misal lilinnya belum ada, belum ketemu gitu ya, karena tiba-tiba mati, gak persiapan. Waduh, gak ada lilin. Mending sekarang gitu, kalau ada apa, kalau HP ada senternya bentar, tapi kan cuma bentar. Siapa yang pernah mengalami itu? Dibayangkan ya, gelap gitu. Apa yang dirasa sama adik-adik? Apa? Pinter. Ada yang takut. Ada yang nangis? Mama gelap gitu ya. Ya, jadi kadang pada saat kita seperti itu, keadaan seperti itu, apa ada perasaan apa? Takut. Ya, takut, apalagi khawatir. Gogek. Ono opo yo lek lampu mati ya, nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik, kalau seperti itu bagaimana? Lampunya mati, gelap, kita takut, bahkan ada yang menangis. Wah, apalagi saat lampu mati, papa mama masih kerja. Wow, misal cuma sama adik atau sama kakak di rumah. Ya, kita mesti apa takut. Lah adik-adik, pada saat takut seperti itu, kita harus percaya bahwa ada siapa? Benar, ada Yesus, ya kan? Kita harus punya keyakinan bahwa kita itu apa? Disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan dan ada Yesus di sekitar kita. Wah, hari ini kita akan belajar firman bersama-sama. Bagaimana sih perintah Tuhan atau Tuhan bilang apa sih tentang rasa khawatir sama rasa takut. Kalau seperti itu harus bagaimana? Dibuka dulu Alkitabnya ya. Dibuka ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Oh iya sudah ya. Ada yang belum? Cepat dong, cepat. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Ada yang lari, masih ambil Alkitab. Kayak ini tunggu ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Yang kelas besar sudah bisa baca kan? Yang kelas kecil dengerin dulu ya. Kalau sudah bisa baca gak apa-apa, sambil kita baca sama-sama ya.
Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Judulnya apa? Hal kekhawatiran. Pinter lu. Cocok ya. Tadi kayak ini cerita tentang ketakutan, gelap. Waduh, lampu mati. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, apa sih maksud Tuhan kalau kita khawatir kudu piye gitu ya. Ya, kita baca ya. Pasal 6 ayat yang ke-25. Oke, yang ke-25. Baca sama-sama ya, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ternyata itu jawabannya. Sama Tuhan tidak boleh apa? Khawatir akan hidup kita. Nanti dibaca sama-sama sampai ayat yang ke-34 ya di rumah ya sama papa mama. Loh, berarti diingat-ingat kalau lampu mati atau ada hal yang kita khawatir dalam hidup kita, Tuhan perintahnya bagaimana? Ya, kita tidak boleh apa? Tidak boleh khawatir. Bisa dilihat di sini ya, yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Satu lagi contoh Tuhan, apa? Bunga bakung di ladang. Bunga bakung di ladang. Ya, nih lihat ya, Kak Eni ini berada di pohon-pohon ya. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Pohon besar, ya kan? Ada juga ya nanti ada rumput-rumput di bawah. Terus Kak Eni juga mendengar apa? Suara apa? Burung. Suasananya enak sekali ya. Bunga, pohon, burung itu semua apa? Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan ya. Semua ciptaan Tuhan. Perhatikan ya. Kalau ada bunga, pada saat kita berjalan ada bunga cantik ya. Kalau Kak Eni suka bunga anggrek ya. Kak Eni suka bunga anggrek karena bunganya cantik sekali ya. Bunga anggrek itu ya warna-warninya bagus. Lah, kalian suka apa? Misalkan, Kak Eni aku suka bunga mawar. Benar, bunga mawar juga cantik ya. Perhatikan warnanya itu luar biasa. Warnanya itu bisa membuat kita itu terkagum-kagum akan apa? Kebesaran Tuhan. Warnanya bunga-bunga itu loh, ya toh. Warnanya bunga itu cantik-cantik, ada yang ungu. Bahkan ya ada bunga itu yang perpaduannya itu bagus sekali. Putih misalkan sama merah gitu ya. Bagus sekali, Tuhan tuh memadukan warna di bunga saja itu bagus-bagus loh. Perhatikan adik-adik, itu bunga loh adik-adik, masih bunga. Kita masa khawatir sih akan hidup kita. Tuhan tuh perhatikan, padahal pernah lihat bunga yang kecil enggak? Pernah jalan-jalan ada bunga yang kecil gitu, ada kan ya? Ada ya, bunga yang kecil itu juga diciptakan Tuhan warnanya bagus. Ya, pohon, ada pohon yang besar, daunnya pun macam-macam. Ada yang bentuknya begini kah? Ada yang bulat kah? Loh, Tuhan itu mendandani semuanya apa? Sangat baik. Perhatikan adik-adik, itu masih tumbuh-tumbuhan dan bunga. Allah itu detail ya, Allah itu sempurna, menciptakan segala sesuatu tuh sempurna, cantik, bagus warnanya ya, dan tepat
ya. Dan ada juga yang sampai tahan lama. Loh, ada juga yang tahan lama. Itu semua Tuhan ciptakan, ya. Dan ada juga burung. Siapa yang tahu burung? Tahu toh burung? Ya, ada yang mungkin di rumah papanya suka pelihara burung ya, dicantol-cantol gitu ya. Suaranya bagus, merdu sekali, ya kan? Ada juga yang burung itu bajunya bagus, bulunya bagus ya. Bulunya bagus baju itu. Bulunya burung itu bagus. Ya kan? Lah, perhatikan sampai kita tuh terkagum-kagum. Bahkan tumpukan bulu-bulunya tuh ada yang macam-macam. Ada yang agak keungu-unguan gitu ya. Nanti dicampur ada biru-birunya gitu ya. Nggak tahu, Kak ini belum tahu itu burung apa ya. Pernah Kak ini lihat di YouTube tuh burungnya bagus. Lah, adik-adik, itu burung. Ya, nanti dilihat sekitarnya, apa ya yang Tuhan ciptakan ya. Mungkin keluar rumah, oh ada bunga. Ingat firman hari ini, bunga itu ya menciptakan Tuhan. Dikasih warna yang luar biasa. Ada burung, wow, burung itu padahal mulutnya kecil loh ya. Tapi suaranya, wih, ayo cicit gitu ya. Bahkan ada yang kenceng dan bagus. Bahkan ada lomba apa? Suara burung. Ya, lah itu semua masih berarti burung, bunga, tumbuhan. Ingat, terlebih kita ini adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Bayangkan adik-adik ya. Apalagi kita, maksudnya kayak ini begitu. Kayak ini tadi kasih umpama bunga bagus, burung luar biasa, tumbuhan wah luar biasa. Ada yang tumbuhan besar ya, gede ya ada. Pernah kan lihat tumbuhan gaudi, wow sampai gini, ada yang panjang, ada tumbuhan yang kewekar gitu. Dan itu semua Tuhan yang menciptakan. Adik-adik, kayak diingatkan, kita ini adalah ciptaan Tuhan melebihi semuanya. Allah itu sampai menurunkan Yesus sebagai juru selamat, pertanda bahwa kita ini ciptaannya yang luar biasa. Ciptaan Allah yang sangat Tuhan perhatikan. Jadi tidak perlu apa? Khawatir, pinter, gak perlu khawatir. Kita itu adalah biji mata Tuhan. Tahu? Firman Tuhan mengatakan sehelai rambut aja Tuhan perhatikan. Bayangkan ada tak yang di sini menghitung rambutnya orang? Coba deh hitung dong rambutnya Kak ini berapa gitu ya. Bayangkan itu manusia gak sebanding dengan Allah. Allah itu sehelai rambut pun Tuhan perhitungkan apabila jatuh ke tanah. Masih ada yang ragu? Masih ada yang takut? Ayo ya. Firman Tuhan mengatakan tidak usah apa? Khawatir, tidak usah takut. Ya, ada pujian yang mengatakan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bisa kan lagu itu? Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin? Amin? Amin ya. Ingat pujian hari ini, ingat firman hari ini, kita itu lebih dari burung, lebih daripada tumbuhan, pohon-pohon, semua yang diciptakan Tuhan itu lebih daripada itu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya kan? Lah, kalau di jalan misalkan lewat ada anak-anak yang takut ya di gelap atau lewat di kuburan gitu mesin takut ya gitu. Sekarang anak GUP Kids gak perlu takut, ya kan?
dalam nama Yesus, aku punya Yesus. Gitu ya. Kalau misalkan kamu lampu mati, aduh mati, aduh kok takut aku, langsung berteriak, dalam nama Yesus, aku punya Yesus. Bisa? Bisa ya, tirukan kayak ini umpama lampunya mati ya, atau jalan di kegelapan ya. Bilang apa? 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, aku punya Yesus. Ya, pasti Yesus menyertai hidup kita ya, seperti itu ya. GUP Kids gak boleh takut lagi. GUP Kids gak boleh khawatir lagi. Oke? Oke. Sekarang kita akan membaca ayat Mas pada minggu ini. Dibaca ya, gampang sekali ayat Masnya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 bagian B. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Wis itu tok. Gampang toh? Oke, ulangi. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25b. Janganlah khawatir akan hidupmu ya. Oke, bisa kan? Ulangi lagi, berdiri semua, berdiri. Oke, berdiri semua. Oke, sama-sama kita akan baca Matius pasal 6 ayat 25 bagian B. Janganlah khawatir akan hidupmu. Amin ya. Kita belajar sama-sama. Kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Oke, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah pagi hari ini kita memahami bahwa kita punya Allah yang memperhatikan hidup kita lebih dari semua ciptaannya. Ya, kalau ciptaan yang lainnya Tuhan perhatikan, terlebih hidup kita. Oke, ya. Nanti kertasnya yang buat Alkitab yang sudah dibagikan di kelas masing-masing dibuka ya. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan membuat burung hantu ya. Adik-adik, ayo kita akan belajar sama-sama membuat burung hantu ya. Sudah terima kan? Ini kertas untuk piringnya, kertas piring ya. Dilipat ya seperti ini. Nah, sudah habis dilipat, sudah kan? Digunting seperti ini ya. Ada gunting kan di rumah, ya kan? Digunting. Setelah digunting 2 begini, dilipat. Nah, jadi begini. Sudah belum? Sudah? Oke. Sudah. Kita kasih mata ya. Ada yang punya spidol? Kasih mata dulu. Buat sendiri ya di rumah, apapun hasilnya. Kan kalau hasil karya sendiri bangga, ya kan? Kasih mata ini, matanya yang hitam itu ya. Kasih lagi. Pulpen ada ya? Pulpen. Jadi deh, mata ya. Kita kasih paruhnya. Gini juga bisa paruhnya ya. Oke? Nah, sudah selesai bahan yang pertama. Nih, begini ya. Sudah belum? Setelah itu kan ada 3 tuh, dibagikan sama kita. Dilipat jadi 2. Sudah. Gunting. Begini ya. Sudah. Nah, ada satu lagi, ini untuk apa? Badannya ya. Nanti ini dilem ya, dilem gini biar enggak lebar-lebar. Ini jadi badannya.
Nah, begini adik-adik. Dilem. Punya lem di rumah kan? Nah, seperti ini hasilnya. Dilem. Ya, dilem gitu. Ring. Nah. Jadi begini. Bisa kan? Gampang kan? Gampang. Terus dikasih kaki kecil. Kasih warna boleh. Burung hantu warnanya apa ya? Nah, inilah kita membuat burung hantu. Ya. Teng. Nah, adik-adik, ya, setelah jadi, belakangnya ditulisi ayat hafalan kita minggu ini. Ya. Matius pasal 6 ayat 25b. Janganlah khawatir akan hidupmu. Bisa kan? Bisa. Pintar, ya. Firman Tuhan sampai di sini. Ini nanti dihafalkan ya. Minggu depan semua, Kak Eni yakin semua pasti hafal. Oke. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.